Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Itu mencegah min adzabil qabri, daripada azab kubur. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Mardaweh. Ibu-ibu jangan rame. Coba ditertibkan. Ditegur yang rame. Yang kita baca tadi adalah surat Tabarak. Di antara faedah surat Tabarak yaitu akan bisa menjadi sebab manusia selamat daripada azab kubur. Hadis ini juga menerangkan bahwa kuburan itu akan menjadi nikmat atau menjadi azab. Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kuburan itu kalau tidak menjadi kebunan surga, maka akan menjadi jurang neraka. Karena itu wajib bagi kita untuk mengimani adanya siksa kubur atau nikmat dalam kubur. Di antara sebab yang orang yang diadab di kubur itu, banyaknya orang diadab kubur itu adalah teledor, enggak bersih, dan tidak menutup diri dalam keadaan membuang hajat. Hati-hati. Inna aktsara adzabil qabri minal baul, katanya. Kebanyakan orang itu diadab di kubur karena kencingnya. Kencing mungkin gak bersih, asal-asalan, ngatek di tengah jalan, ono di pager, cor, gak pakai cewek. Akhirnya banyak orang kena najis. Akhirnya mungkin najis tadi itu dibawa ke masjid. Akhirnya banyak orang yang gak sah sholatnya gara-gara dia nanggung semuanya. Jangan kencing kecuali ada di tempat yang aman, yang sekiranya tidak menajisi orang lain. Atau juga kencing asal-asalan buka aurat. Ini khususnya di Indonesia ini. Kadang-kadang masjid tempat kencingnya nggak ada pintunya, sehingga kalau kencing kelihatan auratnya. Kadang-kadang kencing rombongan, omong-omongan, membuka aurat dengan sengaja untuk dilihat, sama dengan hukumnya dengan orang yang melihat aurat. Dosa hukumnya. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berjalan kemudian menemui 2 kubur. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat, innahuma la yu'adzaban. 2 kubur ini penghuninya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Menurut pendapat dia yang mati ini, dia diazab bukan karena urusan yang besar, padahal itu besar, sampai diazab di kubur kok. Amal awal, adapun yang pertama, fakana yamshi bin namimah. Kuburan pertama ini adalah orangnya dulu di atas dunia suka ngadu domba. Suka ngadu domba. Tahu ngadu domba enggak? Omongannya temennya disampaikan kepada teman yang lain supaya bermusuhan. Kalau omongan baik enggak apa-apa. Orang itu senang sama kamu, dia selalu muji kamu. Dia selalu menceritakan kebaikan kamu. Enggak apa-apa kalau begitu. Tapi ini enggak, omongannya orang disampaikan kepada orang yang lain dengan niat untuk supaya bermusuhan. Hati-hati orang yang punya sifat begitu, nanti dikubur disiksa. Wa ammal akhar, adapun yang kedua disiksa di kubur, fakana la yastanzihu minal bol. Dia tadi itu tidak berusaha bersih kalau kencing. Artinya kencing asal-asalan di segala tempat dan dia tidak berusaha untuk bersih. Bukan berarti untuk berusaha untuk bersih itu gambiornya terlalu banyak airnya, hati-hati. Kalau di masjid bisa haram. Berusaha untuk bersih, kencingnya jangan di tempat yang keras. Yang sekiranya kencing tadi itu tidak sampai nyiprat. Kencingnya sambil jongkok, jangan berdiri. Kenapa? Kalau berdiri akan bisa nyiprat. Kemudian membersihkan kencingnya tadi itu sesuai dengan ajaran fikih. Maaf, kalau untuk laki-laki dari dubur ditekan dengan jarinya yang kiri di perut sedikit, jangan terlalu keras cuma. Kemudian sampai ke ujung penis. Dilaksanakan itu 3 kali sambil ditekan. Ditekan artinya ditekan sampai dehem. Ngeten gitu ya. Begitu juga perempuan diusahakan untuk bersih. Ojo koyo jaran nek ngoyo ngadeg. Sapi kalau kencing berdiri. Kencing asal-asalan ini akan menghasilkan manusia itu diadab ada di kubur. Hati ada kuburan ini. Sampai kadang-kadang jalan kuburan si iso ae rokokan ono di gunung. Kata Nabi SAW, ma ra'aitu mantaran afdha'a minal qabri. Aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Sayyidina Utsman bin Affan ini, Pak, manusia hebat. Saking hebatnya Sayyidina Utsman bin Affan ini sampai diambil menantu Rasulullah 2 kali. Sehingga beliau dijuluki Dzinnurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? 2 putri Rasulullah dikawinkan dengan Sayyidina Utsman.
Sayyidina Utsman bin Affan ini ibadahnya sangat tinggi, sehingga dikatakan istahyamilu malaikatur rahman, para malaikat ini sungkan Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu mulia Sayyidina Utsman bin Affan, kalau diceritakan kiamat, Sayyidina Utsman bin Affan kelihatan masih normal, sekalipun ada takutnya. Diceritakan tentang neraka, masih bisa mengendalikan diri, sekalipun bisa beliau takut. Tapi kalau sudah cerita kubur, ngelihat kubur, gemeter Sayyidina Utsman. Khawatirnya tinggi, sangat nampak pucat takut. Ditanya kenapa? Padahal lebih dahsyat kiamatnya, lebih dahsyat nerakanya. Kata Sayyidina Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keterangan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat yang pertama yang harus dilalui manusia setelah keluar di dunia menuju ke akhirat. Lewat mana sampean? Kuburan. Faman wajadahu khairan fama ba'dahu aisar. Maka siapa orang yang mendapatkan kuburannya bagus, nikmat, selamat, maka setelahnya lebih mudah. Berarti hisabnya akan ringan. Berarti nanti di hari kiamat dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Faman wajadahu usran, maka barang siapa ia mendapatkan sulit di kuburannya, fama ba'dahu asyad, maka setelah kuburannya lebih dahsyat. Jadi lek di kuburannya bagus, ya berarti insya Allah setelahnya bagus. Penentu. Kalau di kuburannya dia tadi itu adab, setelahnya lebih keras adabnya. Al-qabru imma rawdatun na'imah wa illa hufratun jahimah fa'amal li nafsika la takun bahimah. Kata Abdul Haddad, manusia, kuburan itu kalau tidak menjadi kuburan surga bagi kamu, ya kuburan itu akan menjadi adab neraka bagi kamu. Maka beramallah, beramallah, beramallah. Yang banyak sholat, yang banyak zikir, yang banyak qiyamul lail, yang banyak kamu tadi itu berdoa, yang banyak bersedekah. Jangan seperti binatang, nggak pakai mikir mati, padahal dia tadi itu pasti mati. Disembelih temennya nggak mikir, dibuat gulai dan sate temennya nggak mikir. Jangan seperti binatang. Teman kamu mana dulu? Keluarga kamu, ayah kamu, ibu kamu, saudara kamu, famili kamu yang pernah hidup bersama kamu mana? Udah dibungkus, udah dikubur. Jangan seperti binatang, mikir kamu sebentar lagi juga dibungkus, kamu juga sebentar lagi dikubur. Belum tentu kuburan kamu dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak amal, yang banyak amal. Nah, karena itu kuburan ini hati-hati. Jangan dianggap itu adalah, wah udah jadi tanah begitu. Loh, manusia itu diadab atau dalam nikmat dikubur. Yang jelas ada fitnatul qabr.
Fitnatul qabr, fitnah kuburan itu yaitu akan ditanya malaikat mungkar dan nakir. Semua akan ditanya malaikat mungkar dan nakir. Kemudian mungkar dan nakir ini dia tadi itu penampilannya adalah menyeramkan. Pertama ketemu menyeramkan. Suaranya bagaikan halilintar. Kalau Anda tidak mendapatkan rahmat Allah pasti ketakutan. Tapi ketika mendapatkan rahmat Allah Anda tenang. Karena itu ketika ada orang yang mati kita bacakan talqin. Idza ja'akal malakanil muwakkalani bika fala yufzi'aka wala yurhibaka wala yahulaka. Fa'lam annahuma khalqun min khalqillah kama anta khalqun min khalqih. Kalau datang malaikat mungkar dan nakir, wahai temanku, wahai saudaraku, jangan membuat kamu takut, jangan membuat kamu grogi, jangan membuat kamu tadi itu khawatir. Karena sesungguhnya dua malaikat itu adalah sama-sama makhluk Allah seperti kamu makhluk Allah. Kalau kamu ditanya dengan beberapa hal, jawab dengan bahasa yang jelas. Ditenangkan si mayit. Sama kalau Anda mau menghadap kepada kepolisian, mau diinterogasi, ceweti. Gak usah takut, sama-sama warga Indonesianya. Jawaban. Kamu kan gak salah. Buktikan aja bahwa kamu itu adalah warga Indonesia. Pak, saya orang Sungi. Buktinya, nih KTP saya. Saya kenal dengan lurahnya, saya kenal dengan camatnya, saya kenal dengan kiai dan habibnya, misalnya. Nanti Anda ditanya juga ada di kubur, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Wa ma dinuka, apa agama kamu? Wa ma imamuka, apa imam kamu yang kamu ikuti? Wa ma qiblatuka, apa kiblat kamu? Jawab, enggak usah takut. Diingatkan sama si yang baca talqin sama teman-temannya. Katakan, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, Quran imamku, kaum muslimin saudaraku. Akhiri dengan ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Itu akan terjadi ketika sampean bisa jawab di alam kubur, maka malaikat yang wajahnya serem jadi berseri-seri, senyum dia. Sukses. Jawaban kamu sukses. Maka kuburan kamu tadi itu akan menjadi luas, akan menjadi nikmat. Kemudian datang satu orang yang siap melayani kamu, yang siap nemeni kamu, yang siap menghibur kamu, tampil dengan gantengnya, dengan tampannya, dengan bersihnya, dengan putihnya. Ditanya, siapa Anda? Saya akan menemani kamu. Karena kamu tidak pernah menjauh daripada aku ketika di atas dunia. Aku gak kenal dengan kamu. Saya sangat kenal dengan kamu. Siapa kamu? Aku bacaan Quran kamu. Aku qiyamul lailnya kamu. Aku zikirnya kamu. Aku ibadahnya kamu. Aku taatnya kamu. Bukankah kamu selalu bersamaku di atas dunia? Maka dia dalam keadaan senang di kuburnya sampai dari kiamat.
Tapi orang yang gak dirahmati oleh Allah ketika ditanya mungkar dan nakir, dia akan kebingungan. Aku gak tahu itu, aku gak tahu itu. Maka mungkar dan nakir semakin seram. Dan dia akan membawa satu pentung, sekali dia pukulkan maka akan tembus ke 70 meter ke dalam bumi. 70 hasta ke dalam bumi. Dan bumi akan merekat. Orang itu masuk akan dijepit oleh bumi sampai tulang pundak kanan dan tulang pundak kiri menyatu. Kemudian bumi akan membarakan api. Dan dia akan disiksa sampai hari kiamat. Sebelum masuk neraka nanti dari kiamat. Kemudian datang kepada dia orang yang sangat buruk rupanya. Sangat bau buruk. Kotor badannya. Dia datang, orang ini jijik melihatnya. Takut, jauh kamu dari kami. Siapa kamu? Ada apa kamu datang ke sini? Mau menjauh dari mana aku kepada kamu? Saya ini saya ini adalah yang belum pernah kamu tinggalkan di atas dunia. Kamu sangat setia kepada saya. Siapa kamu? Aku inilah narkobanya kamu. Aku ini minuman keras yang kamu teguk setiap malamnya. Aku ini perbuatan zina kamu. Aku ini adalah lupanya kamu. Aku ini adalah maksiat kamu kepada Allah. Maka orang itu akan mengganggu dia sampai di hari kiamat. Karena itu hati-hati. Kuburan ini jangan dibuat main-main. Mau hidup lagi ya bagaimana, nggak akan bisa. Cara diantaranya untuk selamat daripada adab kubur, istiqamah membaca surat Tabarak. Kata Rasulullah, tabarakal muluk yal mani'ah min adzabil qabr. Surat Tabarak muluk adalah penolak, pelindung daripada adab kubur. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita. Usaha manusia di atas dunia jangan hanya terbatas dalam urusan dunia aja. Jangan mikir tukut tok. Jangan mikir sawah aja. Jangan mikir pekerjaan aja. Jangan mikir jabatan aja. Pikir kubur kamu. Pikir nasib kamu di akhirat. Itu lebih penting. Jangan termasuk golongan orang difirmankan oleh Allah, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Hanya kenal dan tahu ilmu urusan dunia. Hanya bisa ngitung duit tapi enggak ngitung amalnya. Hanya bisa bangun rumah tapi tidak bisa bangun kebahagiaan kuburnya. Hanya bisa menyehatkan badannya di dunia, tapi dia tidak bisa melindungi badannya nanti dari neraka. Tahu tentang urusan dunia secara zahir, tapi akhirat lupa. Lihat bagaimana Nabi menyatakan, baca surat Tabarak biar aman kuburnya. Pikir akhirat kamu. Emangnya kalau mau berziarah apanya yang dilihat, Pak? Kalau sampai diperintahkan ziarah kubur untuk apa sih? Untuk putu-putuan, untuk penampilan, untuk kenang-kenangan, untuk pengalaman. Diperintahkan sampean tadi itu untuk berziarah kubur. Zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahi kuburan supaya kamu itu mengingat akhirat. Kalau kamu ziarah kepada Sunan Ampel misalnya, supaya kamu sadar, nih 500 tahun lebih meninggal dunia. Tapi bagaimana dengan dakwahnya dia?
Sehingga Pulau Jawa menjadi mayoritas umat Islam dan Indonesia menjadi terbanyak umat Islam seluruh dunia. Nih, bagaimana berkat ilmunya, ibadahnya kepada Allah, sehingga di makamnya tidak pernah kosong daripada orang baca Al-Quran. Maka jadilah seperti begitu, mengingatkan akhirat. Tuh kuburan adalah tanah yang menjadi asal usul diciptakannya manusia dan akhirnya dikembalikan ke tanah. Mana ada yang naik, Pak? Mana ada manusia tadi itu di atas gedung? Kalau udah mati di dalam tanah, presidenkah atau rakyatkah? Kayakah atau melaratkah? Minha khalaqnakum, dari tanah aku ciptakan kamu, kata Allah. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah aku kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula aku akan keluarkan kamu untuk dihisab oleh Allah. Minha khalaqnakum lil amali wath thawab, dari tanah aku ciptakan kamu untuk apa? Main domino, main remi, PlayStation, sepak bola, untuk beramal soleh dan mencari pahala. Wa fiha nu'idukum, di dalam tanah aku kembalikan kamu untuk apa? Liddudi wat turab, untuk jasadnya kamu itu menjadi makanan cacing tanah dan kembali menjadi tanah. Jadi apa kon bakali? Orang yang bangga dengan badan wajahnya yang tampan, badannya yang gagah, bodyguard, mungkin tentara sing gede-gede badannya. Kalau kamu mati jadi apa? Jadi makanan tanah, jadi makanan cacing badan kamu. Kalau sapi itu jadi makanannya manusia, kalau kambing jadi makanan manusia, kalau jasadnya manusia jadi makanannya cacing. Rajakah jadi makanannya cacing? Ba'dat aklit tayyibati, ba'dat tasyahi wa aklit tayyibati ghadan ya'kulhumud dudu fit turbi wa fil labini. Manusia menyehatkan badannya dengan makanan-makanan bergizi, ternyata sehat. Itu semuanya adalah untuk menjadi kenikmatan cacing-cacing yang ada di dalam tanah. Mau apa? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra lil ardi wal hisab, dari tanah aku Allah akan bangkitkan kamu untuk apa? Untuk dihisab, untuk dibalas, untuk diadili. Kalau ku ziarah kubur, lihat Allah, entar lagi aku jadi penghuni kubur, entar lagi aku juga dikubur. Begitu seharusnya. Cekakaan di kuburan loh. Kamu belum tahu isinya itu tulang manusia yang pernah dibungkus oleh kulit dan daging seperti kamu. Dan entar lagi kamu akan menjadi tulang belulang yang mengerikan. Disinilah kita diperintahkan untuk istiqamah membaca surat Tabarak. Alhamdulillah, sebetulnya setiap surat-surat di Al-Quran itu mempunyai faedah-faedah tersendiri. Ada surat yang jika kita lazimi, insya Allah kita tidak menjadi orang yang fakir, minimal jadi orang yang cukup, yaitu surat Al-Waqi'ah. Baca surat Al-Waqi'ah supaya cukup kehidupannya, enggak jadi orang yang minta-minta, asal kamu punya hati yang bagus. Jangan kamu tadi itu mengandalkan kalkulator, mengandalkan komputer, mengandalkan ilmu saja, enggak cukup. Karena yang memberi rezeki itu adalah Allah. Baca surat Al-Waqi'ah. Karena itu ketika Ibn Mas'ud atau Abu Dzar, dia mendekati ajalnya, ditawarin, aku kasih kamu duit. Maka dia menyatakan, enggak perlu. Buat apa? Aku udah sakit mau mati kok dikasih harta. Kan untuk anak-anak kamu bisa.
enggak perlu. Anakku udah aku buat dia hafal surat Al-Waqiah, dan dia tadi itu aku perintahkan istiqomah membacanya. Baca surat Al-Waqiah, istiqomah akan membuat manusia aman daripada kefakiran. Gitu. Dikasih duit, kemudian nggak pernah dia hubungan sama tuannya. Tumpas melarat kon. Ajari anak istiqomah, baca surat-surat itu semuanya. Banyak sebetulnya. Surat Yasin, alhasil Al-Quran, itu semuanya diturunkan syifaun wa rahmatun lil mu'minin, sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Baca, istiqomahkan anak-anak Anda membacanya supaya aman di dunia, cukup di dunia, selamat di dunia, aman di kubur, selamat di kubur, aman di akhirat, selamat ada di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung, selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Hadirin sekalian rahmati Allah, insyaallah hari Arafah tanggal 9 disunahkan untuk hari Arafah hari Arafah insyaallah hari Rabu disunahkan untuk puasa. Eman, hari itu kalau kita puasa maka dosa kita setahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu poso le iso, poso. Sayang ya. Kemudian hari itu adalah hari istimewa. Manusia banyak dia tadi itu berkumpul ada di Arafah, di tanah suci sana. Mereka mendapatkan rahmat Allah, doa mereka diampuni oleh Allah. Gimana kita di sini? Kita juga dianjurkan, istilahnya kalau di fikih ta'rif. Ulama-ulama banyak menganjurkan untuk melakukan ta'rif. Ta'rif itu menjadikan diri kita sebagaimana orang-orang yang ada di Arafah berzikir bersama. Bahkan Ibn Taimiyah yang ditokohkan oleh Wahabi itu pun juga menganjurkan untuk ta'rif. Nah itu insyaallah kita akan adakan ada di lapangan pondok sini ya, untuk kita ta'rif salat asar jam 4 insyaallah kita laksanakan. Setelah itu ada bacaan-bacaan dan sambil kita akan terangkan tentang masalah amalan-amalan ada di Arafah. Kemudian doa-doa kita akan baca sampai maghrib dan kita melaksanakan sholatul maghrib. Jadi puasa, jangan nggak puasa. Sayang, datang ke sini ojo cedas-cedus rokokan. Sambil puasa, kemudian ayo kita merenungi orang-orang yang ada di Arafah. Kita melaksanakan sebagaimana mereka untuk berzikir bersama supaya dicatat oleh Allah menjadi orang yang beruntung ada di hari itu. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.